Sama seperti waru kemarin ya, teknik cangkok waru. Kita perhatikan untuk ruas pertumbuhannya agar tidak terlalu jauh ya. Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai sahabatku. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan untuk semua usaha, karya, dan pekerjaan bisa dilancarkan ya. Dan pintu rezeki dibuka lebar-lebar ya sahabat ya. Oke sahabatku, pada kesempatan kali ini saya berbagi mengenai belajar stek sancang sahabatku ya. Untuk Taksaka Bonsai sendiri ini baru pertama kali ya kita belajar dari budidaya dulu ya. Ini dari budidaya yang paling mudah ya, yaitu stek batang sahabatku ya. Ini kebetulan ada satu indukan yang saya hasilkan dari cangkokan ya, dari batang yang sebesar ini ya. Ini saya cangkok, kemudian saya tanam di sini di wadah pot yang saya hubungkan langsung dengan ground ya. Untuk di bagian bawahnya itu saya lubangi ya, saya pecahkan ya. Jadi sudah cukup besar, sekarang ukurannya mungkin ini hampir sekelingking ya dari pangkalnya ya. Kemudian di bagian atas ini kemarin sudah saya los ya untuk cangkokannya, tapi sepertinya kena penyakit sahabatku ya. Dia agak layu, kemudian di bagian batang ini seperti ada hewan pengerat ya. Jadi saya potong. Kemudian beberapa percabangan tumbuh seperti ini. Nah, percabangan-percabangan ini saya akan lakukan stek ya sahabat ya. Nah, di samping untuk mengeloskan satu pucuk saja dulu ya untuk pembesaran ini, karena saya akan manfaatkan pohon ini atau pohon sancang ini sebagai indukan ya sahabatku ya. Nah, jadi pertama-tama kita lakukan pengurangan daun ya sahabat ya. Nah, ini tujuannya untuk menyisakan 1-2 daun saja di bagian pucuknya ya, untuk mengurangi penguapan ya nanti. Di samping itu juga menjaga agar pertumbuhan ruasnya ini tidak jalan memanjang sahabatku ya. Biasanya kalau ada daunnya ini, menurut informasi yang saya dapat dari teman ya, ini kalau dibiarkan daunnya itu biasanya dia akan ikut ya memanjang ya untuk ruasnya ini. Jadi kita kurangi daunnya seperti ini sahabatku ya. Kita kurangi sampai di bagian ujung. Jadi untuk sancang sendiri ini sepertinya sangat mudah ya untuk stek. Saya juga sudah mencoba kira-kira 4 batang ya. Stekan dari batang yang semuda ini masih hijau ya sahabatku ya. Jadi saya coba tancap, ternyata hidup, yang nanti akan saya tunjukkan sebentar lagi. Nah, ini kita ambil ada berapa ya, 4 ya. Ada 4 pucuk yang bisa kita gunakan untuk stek ya sahabat ya. Nah, ini kita langsung potong saja sahabatku ya. Mohon maaf ini tidak ada alat ya, saya lupa membawa alat. Jadi kita potong dengan gunting ini saja, nanti kita bersihkan. Ternyata cukup keras ya. Nah, kita bawa pisau juga, kita pakai pisau saja. Jadi seperti ini sahabatku, sudah kita potong. Nanti untuk ujungnya juga daunnya kita habiskan saja, kita sisakan daun muda yang di bagian ujung saja sahabat. Nah, ini kita ambil lagi untuk yang bahan step kedua ya sahabat ya. Ini kita buang saja daun-daunnya juga untuk mengeloskan indukannya. Kita potong saja. Nah, untuk sancang ini sendiri, untuk daunnya memang seperti yang sahabat mungkin sudah pahami ya. Cukup lebar-lebar seperti ini kalau di ground ya, di los. Tapi ketika sudah sering di pruning, ini daunnya bisa sangat kecil sahabatku ya. Ini kita baru mencoba belajar untuk jenis sancang atau Premna microphylla sahabatku ya, untuk bahasa ilmiahnya ya. Nah, ini saya coba stek dulu, nanti setelah ada hasil steknya, nah kita akan baru coba tanam di ground untuk pembesaran ya. Nah, mungkin juga nanti kita mencoba untuk
melakukan gerakan-gerakan dasar ya untuk hasil-hasil stek ini ya nanti ya ke depan, mudah-mudahan bisa hidup. Nah, ini yang kedua sudah kita dapat 2 ya. Nah, sudah 2 batang. Masih ada 2 lagi sahabatku ya. Ini saya potong saja semua. Cukup keras ya untuk batangnya. Untuk karakter batangnya sendiri ini ngeri-ngeri sedap sahabatku ya. Jadi sepertinya dia lentur ya, tapi sangat renyah untuk kulit batangnya ini, terutama yang muda-muda seperti ini ya. Nah, saya juga belum pernah melakukan pengarahan atau pembentukan terhadap percabangan sebesar ini, jadi harus berhati-hati sahabatku ya. Nah, mungkin sistem yang paling bagus yang mungkin sering saya simak di channel-channel YouTube sahabat pembonsai yang lain itu melakukan teknik los potong sahabatku ya. Jadi untuk pengawatan mungkin untuk pengarahan saja mungkin ya. Nah, ini kita coba dulu budidaya dulu ya agar punya bahannya dulu ya. Nah, ini taksaka bonsai agak apa namanya, mungkin agak terlambat ya untuk belajar sancang ini ya, karena untuk bahan sancang ini sudah lumayan ngetren ya untuk bonsai sahabatku ya, dan menjadi bahan apa namanya, bahan yang mungkin bisa dibilang istimewa ya untuk saat ini ya. Nah, oke, cukup 2 daun muda saja di ujung ya sahabat ya. Nah, ini kita dapat 4 stekan sahabatku ya. Nah, untuk tujuan pengelosan indukannya ya, ini daun-daun yang lain kita buang semua sahabat ya. Saya sisakan pucuk-pucuk yang tadi di ujung saja. Ini bagian bawah juga ada ini. Kita mungkin ambil juga yang sudah cukup besar ya, yang sudah cukup panjang maksudnya. Walaupun ini masih kecil-kecil, tapi untuk sancang bisa mudah ya untuk stek batangnya. Ini kecil. Masih banyak di bawah ini yang kecil-kecil seperti ini. Nanti kita apa namanya, potong belakangan mungkin ya. Oke sahabatku, sekarang kita akan lakukan penancapan ya. Saya siapkan dulu untuk wadah penanaman dan medianya. Sekaligus juga saya tunjukkan untuk hasil stekan saya kemarin ya. Nah, baik sahabat, kita langsung lakukan penanaman ya untuk stekan batang dari sancang ini ya, atau stek pucuk ya mungkin tepatnya ya, karena ini masih muda-muda. Nah, untuk medianya ini kita gunakan pasir kali ya, campuran pasir kali dengan sekam lapuk sahabatku ya. Untuk wadahnya ini saya gunakan polybag saja. Kita akan stek secara keseluruhan dalam satu wadah ini ya. Belum nanti ketika sudah apa namanya, tumbuh ya, kita akan pisah lagi untuk penyuburan ya tentunya ya, untuk setiap batang pucuk yang kita stek ini ya. Nah, sebelumnya saya perlihatkan dulu yang sudah tumbuh ya. Nah, ini dia sahabatku yang sudah tumbuh ya, ini hasil stek semua ya. Ada yang 2 pucuk dalam satu polybag, ada yang 3 pucuk, ada juga yang hanya 1 ya. Ini saya tancapkan beberapa waktu lalu ya, dan sudah tumbuh seperti ini, sudah keluar daun, dan apa namanya, pada setiap ruasnya juga sudah keluar daun-daun seperti ini sahabatku. Jadi cukup mudah ya menurut saya untuk stek pucuk sancang ya. Untuk bahan lain mungkin kalau pucuknya yang muda seperti ini ditancapkan belum tentu ya hidup ya. Tapi kalau sancang ini yang penting dia apa namanya, medianya tetap basah atau lembab ya. Dia akan mudah tumbuh sahabatku ya. Nah, ini kita lanjutkan untuk apa namanya, penanaman stekan yang baru ya sahabat ya. Ini kita dapat 1 2 3 4 5 6 batang ya. 6 batang pucuk. Ini sebelumnya kita akan bersihkan dulu, kita potong dengan pisau ya agar potongannya rapi ya. Oke, ini dia, kita bersihkan dulu ujung potongannya ya.
Ini kita potong berbentuk huruf V seperti ini saja ya. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini sengaja saya dekat dengan ruas ya, agar nanti untuk ukuran yang cukup kecil ini bisa ada titik tumbuh nanti ya. Sama seperti waru kemarin ya, teknik cangkok waru. Kita perhatikan untuk ruas pertumbuhannya agar tidak terlalu jauh. Nah, nanti untuk program-program yang bahan kecil ya sahabat ya. Sudah, kita lanjutkan dulu ya. Jadi seperti ini. Sekarang kita masukkan untuk media ya. Nah, ini saya kira sudah cukup untuk medianya. Ini kita gunakan polybag ini saja. Kita tancapkan semuanya di sini ya, untuk calon stekannya. Kita siram dulu. Oke sahabatku, ini kita langsung pindahkan ke tempat yang agak teduh ya sahabat ya, karena untuk stek sendiri perlu tempat teduh ya, kita tidak melakukan sungkup. Nah ini untuk batangnya ini kita tancapkan sampai satu ruas saja ya. Nah, sepanjang satu ruas saja kita tancapkan. Jadi tidak usah takut ya, karena yang lain juga itu agak cukup dalam juga saya tancapkan ya. Tujuannya agar tidak tumbang ya sahabat ya, tetap berdiri tegak seperti ini. Nah, mudah-mudahan tumbuh kembali ya, untuk stekan ini berhasil ya. Kita bisa punya bahan lagi nanti ke depan untuk belajar membuat bonsai sancang sahabatku ya. Untuk taksaka bonsai ini baru kita belajar ya, untuk bahan sancang atau Premna microphylla sahabatku. Nah, kita siram sedikit lagi untuk di bagian atasnya. Oke sahabat taksaka bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Jadi demikian saja video yang bisa saya bagikan ya dalam kesempatan kali ini di taksaka bonsai sahabatku ya. Tahap pertama belajar bahan sancang atau Premna microphylla untuk bonsai sahabatku ya. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil seperti ini untuk budidaya dulu, mempersiapkan bahan-bahan belajar yang bisa kita gunakan nanti ke depan sahabat ya. Dari hasil step mungkin nanti ke depan kalau indukannya sudah besar dan banyak percabangan, kita juga coba untuk cangkok sahabat ya. Oke, jadi mohon maaf atas kekurangannya untuk video kali ini, dan semoga bermanfaat buat sahabat penghobi bonsai, terutama sahabat penghobi bonsai yang baru mulai belajar ya, atau sahabat penghobi bonsai pemula. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar sahabatku ya. Tetap semangat berkarya membudidaya untuk bahan-bahan bonsai ke depan, dan tetap memperbanyak koleksi ya untuk bahan-bahan jenis lokal dan juga mungkin seperti ini bahan impor ya mungkin ya. Jadi saya mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe dengan ikhlas di channel Taksaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.